Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meidana Suwandi, NIM 11805104104 kali 170, mata kuliah Broadcasting Radio dan Televisi kelas 4C. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai dunia penyiaran pada saat ini dan juga bagaimana menyikapi digitalisasi penyiaran. Dunia penyiaran mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Berkat kemajuan teknologi yang semakin canggih, dunia penyiaran jadi semakin mudah. Seluruh orang di dunia dapat mengakses berita, hiburan, pendidikan, dan informasi lainnya dimanapun dan kapanpun. Jika pada zaman dahulu ketika teknologi belum canggih seperti sekarang, untuk mendapatkan berita hanya dapat kita dengar di radio atau di layar kaca televisi pada berita-berita yang disiarkan di jam-jam tertentu. Tentunya saat ini tidak seperti itu lagi. Kemajuan teknologi membuat kita semakin mudah untuk mengakses segala sesuatu termasuk berita update terkini. Pada zaman dahulu, ketika teknologi belum canggih seperti sekarang, untuk mendapatkan berita hanya kita dapat di radio atau di layar kaca televisi yang disiarkan pada jam-jam tertentu. Tentunya saat ini tidak seperti itu lagi. Kemajuan teknologi membuat kita semua dapat lebih mudah mengakses segala sesuatu termasuk berita update terkini. Ya, saya akan mengatakan bahwa dunia penyiaran tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena terkadang beberapa berita atau sebuah judul artikel dilebih-lebihkan oleh para jurnalis agar menarik perhatian para netizen. Mengapa harus menarik perhatian para netizen? Apakah beritanya akan menjadi kontroversial atau hanya gurauan semata? Bukan, tetapi agar para netizen lebih tertarik untuk membaca artikel atau mengetahui sebuah berita yang disajikan oleh para jurnalis. Lalu bagaimana jika itu menimbulkan fitnah? Tentunya para jurnalis akan memberikan judul atau memberikan sebuah berita yang tepat sebelum akhirnya diberikan kepada halayak. Tetapi saya tidak akan membahas terlalu jauh ke arah sana. Yang akan saya tekankan adalah tentang dunia penyiaran pada saat ini. Memang seperti ini faktanya. Tidak semua yang kita lihat di televisi, kita baca di artikel, bahkan kita dengar di radio harus kita percaya mentah-mentah. Dalam artian kita percaya 100% benar adanya. Solusinya adalah harus ada literasi media. Apa itu literasi media? Literasi media adalah kemampuan kita sebagai konsumen media, baik itu media massa maupun media sosial, mampu untuk memahami dan menganalisis agar menjadi melek media atau mengerti bagaimana media itu dikonstruksi dan diakses. Kita sebagai generasi milenial harus bijak dalam menyikapi segala hal, termasuk dalam bermedia. Media sosial atau yang biasa kita singkat medsos memiliki akun pribadi masing-masing seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lain sebagainya. Nah, yang bisa mengendalikan itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan akun sosial media kita. Oke, kalau media massa itu bukan wewenang kita sebagai orang biasa. Tapi bukan berarti kita tidak menggunakan media massa sama sekali. Ketika kita mengetahui berita di media massa, baiknya menyeimbangi juga di media sosial. Karena biasanya terdapat perbedaan di mana berita itu disajikan dalam media massa yang kita lihat di televisi dan juga berita yang kita baca di artikel yaitu di media sosial. Yang dimaksud mendirikan sebuah lembaga penyiaran swasta sebagai sebuah lembaga ini adalah ketika di negara kita, Indonesia, seseorang yang memiliki tahta dan harta bisa saja mendirikan sebuah lembaga penyiaran swasta sebagai sebuah lembaga. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali stasiun-stasiun televisi terbaru. Yang terpenting semuanya mengikuti tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Adapun secara personal, sebagai sebuah aktivitas penyiaran dalam kanal-kanal yang terdapat di media sosial dan jejaring sosial. Soal yang saya pahami ini adalah contohnya seperti channel YouTube. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali orang-orang yang memiliki channel YouTube pribadi dengan berjuta-juta subscriber, bahkan sampai ratusan
dan tidak menutup kenyataan bahwa itu menghasilkan duit. Pada zaman sekarang, banyak sekali para konten kreator atau YouTubers yang biasa kita sebut membuat video tetapi melanggar UU ITE, seperti misalnya pornografi. Lalu video mereka ini ditonton oleh anak-anak di bawah umur, dan pada akhirnya mereka yang membuat video yang tidak seharusnya ini dipanggil oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, seperti itulah contohnya. Seperti yang sudah saya katakan bahwa media sosial itu hanya diri kita lah yang bisa menyikapi dan mengendalikan. Tapi tidak semua sosial media itu bersifat negatif, banyak juga positifnya. Itu adalah tergantung bagaimana kita menggunakan media sosial itu sendiri. Akankah media sosial itu kita gunakan untuk hal yang negatif atau yang positif? Itu tergantung dari kita, sebijak-bijaknya kita dalam menggunakan media sosial. Sekian pendapat saya mengenai dunia penyiaran dan menyikapi digitalisasi penyiaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.